Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang. Hari ini kita mau bahas satu janji yang luar biasa banget. Sebuah janji tentang jalan hidup yang dimudahkan, bukan cuma di dunia ini, tapi terutama jalan menuju ke kehidupan setelahnya. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau hari ini kita dikasih pilihan, kita mau hidup yang gampang atau yang susah? Pasti semua jawab mau yang gampang kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Kita mau masuk surga lewat jalan yang mulus dan lapang atau jalan yang terjal penuh rintangan? Jawabannya udah jelas banget ya. Dan ternyata, kabar gembiranya, jawaban untuk itu semua udah ada. Langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah janji dari Allah yang pasti. Tapi, ada pertanyaan penting nih buat kita. Ilmu yang kayak gimana sih yang dimaksud? Dan gimana persisnya Allah memudahkan jalan itu buat kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama hadis ini ya, menempuh jalan. Apa sih sebenarnya makna di baliknya? Apa sesederhana kedengarannya? Ternyata para ulama, contohnya Imam An-Nawawi, ngejelasin kalau makna menempuh jalan ini tuh luas banget. Jadi ini bukan cuma soal kita, katakanlah jalan kaki ke sebuah pengajian. Bukan cuma itu. Tapi ini tentang setiap usaha tulus yang kita lakuin dengan niat untuk belajar agama. Nah, ini nih yang keren banget dan relevan banget buat kita zaman sekarang. Coba lihat deh, datang ke majelis ilmu, baca buku, ngulang hafalan, itu semua jelas termasuk. Tapi, dengerin deh, nonton kajian online di YouTube atau dengerin rekaman kayak gini, selama niat kita benar untuk paham agama, itu semua dihitung sebagai sedang menempuh jalan. Jadi setiap detik yang kita luangkan itu lagi ngebuka jalan buat kita. Sekarang kita ke bagian kedua, mencari ilmu. Nah, ilmu apa yang dimaksud? Para ulama sepakat kalau prioritas utama di sini adalah ilmu syar'i. Gampangnya, ini adalah ilmu yang bikin kita makin kenal sama Allah, makin paham tujuan hidup kita, dan makin tahu gimana cara ibadah yang benar. Nah, ini dia kurikulum intinya, pondasinya. Ilmu tentang tauhid, tentang sholat, akhlak, dan mana yang halal dan haram. Kenapa ini penting banget? Soalnya gini, tanpa ilmu, ibadah kita bisa jadi salah. Tanpa ilmu, semangat beragama setinggi apapun bisa salah arah. Ilmu itu ibarat lampu senter yang menerangi jalan kita. Oke, kita udah paham apa itu jalan dan ilmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana caranya Allah menepati janjinya? Gimana persisnya Allah memudahkan jalan ke surga bagi kita yang mencari ilmu? Ternyata kemudahan itu wujudnya macam-macam dan beneran kerasa di hidup kita loh. Pertama, Allah bakal bukain pemahaman. Jadi kebenaran itu rasanya jadi jelas dan gampang kita terima. Kedua, kita dikasih taufik. Jadi enteng buat ngamalin ilmu itu, nggak berat lagi. Ketiga, kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dan yang keempat, ini yang kita semua butuh banget, hati kita dikasih ketenangan. Jadi, poin krusialnya adalah ilmu itu jadi semacam tameng sekaligus kompas dalam hidup. Coba bayangin, pas lagi galau milih sesuatu, orang tanpa ilmu mungkin bingung, gampang banget kena bisikan yang salah. Tapi bagi yang berilmu, kompas batinnya itu langsung nunjuk ke arah yang diridhoi Allah. Dia jadi mantap ambil keputusan dan gak gampang putus asa pas kena cobaan. Dan ini, Masya Allah, benar-benar luar biasa. Ada support dari langit loh. Dalam hadis lain disebutin kalau para malaikat itu sampai ngebentangin sayapnya sebagai tanda ridho, tanda setuju dengan apa yang kita lakukan. Coba deh bayangin, setiap langkah kita untuk belajar itu direstui dan didoakan oleh para malaikat. Nah ini bikin kita mikir lebih dalam kan? Kenapa sih ilmu itu kedudukannya tinggi banget dalam Islam? Jawabannya adalah karena ilmu punya kekuatan buat mengubah seseorang dari dalam. Slide ini nunjukin perbedaan yang jelas banget. Di satu sisi, kalau tanpa ilmu, niat baik aja nggak cukup. Bisa jadi kayak kapal tanpa nahkoda, keombang-ambing sama keraguan dan hawa nafsu. Di sisi lain, dengan ilmu, setiap niat baik jadi terarah. Setiap amalan jadi penuh kesadaran. Dan yang paling penting, hati kita jadi punya jangkar yang kokoh, kesabaran dan harapan kepada Allah pas lagi ada badai kehidupan. Dan inilah puncaknya, bukti langsung dari Al-Quran. Ayat ini negasin kalau rasa takut yang sejati kepada Allah, yaitu rasa takjub, hormat, sampai segan untuk berbuat maksiat, itu cuma bisa lahir dari ilmu. Semakin kita kenal Allah lewat ilmunya, semakin besar juga rasa takjub dan cinta kita kepadanya. Sekarang, yuk kita bawa semua konsep yang luar biasa ini ke langkah yang praktis yang bisa kita mulai hari ini juga.
Gimana sih cara kita memulai perjalanan ini dengan simpel dan nggak berat? Ini perspektif yang penting banget buat kita renungkan. Kalau hari ini kita ngerasa hidup ini berat banget, penuh tekanan dan rasanya buntu, mungkin solusinya bukan karena kita kurang harta. Bisa jadi karena kita kurang ilmu agama yang bisa menenangkan dan nuntun hati kita. Perjalanan ini nggak harus dimulai dengan langkah raksasa yang bikin ngos-ngosan. Kuncinya itu konsisten. Coba deh lihat di sini. Kita bisa mulai dari hal yang super sederhana. Cukup mulai dengan baca satu ayat per hari plus tafsirnya. Atau pelajari satu hadis pendek per hari. Atau berkomitmen deh, ikut satu kajian aja dalam sepekan. Mau itu online atau offline. Dan tolong, jangan pernah ngeremehin langkah-langkah kecil ini ya. Setiap ayat yang kita baca, setiap hadis yang kita pelajari, setiap menit yang kita luangkan untuk kajian, itu semua adalah bagian dari menempuh jalan. Setiap usaha kecil itu, sadar nggak sadar, lagi bekerja melapangkan jalan kita menuju surga, sesuai janjinya. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Di antara langkah-langkah sederhana tadi, langkah kecil mana yang akan kamu ambil hari ini untuk memulai atau melanjutkan perjalanan mulia ini? Semoga Allah menjadikan kita semua, termasuk orang-orang yang dimudahkan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.